Di sini saya akan melanjutkan mengenai PDM yang dari proyek yang kami buat. Di mana itu pertama ada produk, kotak produk yang di mana primary key itu yaitu ID, dengan atribut name, description, price, image, stock, created art, dan updated art. Yang kedua itu adalah order item yang ada primary key-nya dan foreign key-nya yang menghubungkannya dengan tabel lain, yaitu order dan ID. Dan ada juga atribut-atribut lain seperti pada gambar. Yang ketiga itu ada order yang dimana primary key-nya itu ada ID dan foreign key-nya user ID. Dilanjutkan dengan atribut-atributnya seperti berikut. Dan yang terakhir itu ada user, di mana key-nya itu ID dari si user, dilanjut dengan atribut-atribut yang itu. Nah, untuk kardinalitasnya yang pertama itu produk ke order, di mana hubungannya itu buat one to many, di mana satu produk bisa mengorder dari banyak item. Lalu yang kedua itu order dan item. Mana hubungannya juga one to many. Jadi karena satu satu orderan bisa menerima banyak dari item orderan. Lalu yang terakhir itu user dengan order. Di mana satu user bisa mengorder dari banyak pesanan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang mengenai kod yang kami buat, yang dimana bagian saya itu adalah chart. Yang dimana bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar dari produk yang ada dalam keranjang, menampilkan total harga, serta memberikan pilihan untuk melanjutkan produk checkout atau mengosongkan keranjang. Nah, di mana bagian ini terdiri dari head, pertama itu kepalanya, di mana berisi peraturan dasar. Kayak ada CSS-nya, di sini judul halaman, dan lain-lain. Di mana di sini mengatur berfungsi untuk mengatur tampilan halaman agar terlihat menarik. Nah, di sini di bagian sini akan diberikan warna biru dan ungu dalam proyek kami. Lalu yang ke bagian kedua itu body, yang dimana di sini semua konten dibungkus dalam kontainer yang biar agak tata letaknya itu terpusat di dalamnya. Terdapat juga header yang memberikan tombol kembali dan judul. Lalu pesan notifikasi, konten utama, lalu checkout, kosongkan keranjang dan kembali ke halaman. Hmm. Lalu yang kedua itu ada index flash, di mana bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar produk dari toko online shop, serta memberikan fitur-fitur harga dan juga menambahkan barang ke keranjang. Yang di mana bagian ini pertama itu ada header-nya atau head, di mana di sini mengatur metadata yaitu bahasa dan tampilan dan juga judul halamannya, memberikan tampilan menarik untuk tampilan dari bagian dari si ini. Lalu yang kedua itu ada bagian body atau badan. Yang dimana bagian ini terdapat juga header atau judul, menampilkan judul dari toko souvenirnya. Lalu ada tautan untuk mengarahkan ke halaman perancang. Lalu ada pesan sukses. Lalu bagian dari filter produk, lalu ada daftar produk, dan ada gambaran produk, lalu ada nama dan harga produk, dan juga yang begitu juga ada form tambah ke keranjang, dan yang terakhir itu ada footernya, yang dimana di sini akan dituliskan cerita. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore Bapak, di sini saya ingin melanjutkan mempresentasikan bagian summary blade yang di mana izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dina Marnasia Gen dengan NIM 12S23009. Sini saya akan menjelaskan pada bagian summary blade titik PHP. Pertama-tama di sini kami inisialisasikan doc HTML. HTML lang ini maksudnya HTML lang itu dia di dalam kode ini nantinya mengandung bahasa Indonesia. Nah, di sini kami membuka dengan head, lalu di sini kami menambahkan title, yang dimana title kami pada website kami itu di sini kan pada summary blade. Karena summary blade ini dihasilkan itu setelah semua tahap-tahapan sebelumnya seperti checkout, seperti lanjutkan pembayaran itu sudah dilakukan. Jadi di sini ada tampilan pesanan berhasil di summary blade.
Di mana di sini saya menambahkan juga style-style seperti marginnya 0, paddingnya 0, box size-nya border box, yang di mana ini maksudnya itu seperti yang diminta pada soal kan itu dibagi-bagi ke kotak-kotak. Nah, di sini lebih gunakan itu. Nah, di sini kami menambahkan juga font family yang dimana pada pada tampilan si pesanan berakhir atau summary bullet PHP ini kami menggunakan bahasa bahasa Sageo UI ya, atau font Sageo UI, Tahoma, Ganepa, Vernet, dan Sans Serif. Di sini kami juga menambahkan background seperti berikut. Dan sini kami eh, lakukan pemodifikasian untuk dapat menampilkan tampilan yang bagus di website kami. Di sini kami juga menambahkan max width yang dimana itu dan width itu nantinya tampilan layarnya gitu dengan 700px dan 100% untuk tampilan layar penuh. Nah, di sini kami menambahkan sukses box yaitu sesuai dengan yang diminta pada soal itu kan diminta dibagi ke box-box ke grid-grid. Nah, disinilah kami tambahkan itu. Nah, di sini juga kami menambahkan pada setiap ada interaksi-interaksi seperti bounce in dengan skalanya detik itu 0,5. Dan di sini kami menambahkan icon sukses yang dimana maksudnya itu adalah kayak icon untuk sukses. Di sini kami lakukan modifikasi. Begitu juga untuk efek pulse yang dimana kami menambahkan juga detiknya segini. Di sini kami menambahkan heading 1 dengan eh, heading 1 itu untuk tulisan besar, di mana kami menambahkan dengan warna ini dengan size-nya itu 2,5 rem dengan marginnya 20 px 0. Dan di sini kami menambahkan kata-kata thank you sebelumnya diinisialisasikan oleh kami. Dan di sini kami juga melakukan modifikasi untuk dapat menampilkan tampilan yang baik ke user. Di sini begitu juga pada order info. Di sini kami lakukan ini modifikasi dengan backgroundnya warna putih, teks lainnya di left. Begitu juga pada order info 2. Selanjutnya di sini ada info row, di mana kan ada berbaris gitu ditampilkan secara flex, secara sejajar gitu. Dan ada space between di dalamnya, ada ruang sisa di dalamnya. Dan kami menambahkan paddingnya, kami menambahkan border bottomnya. Itu juga pada yang lainnya. Kami melakukan modifikasi di sini. Nah, di sini kami juga menambahkan button-button seperti button home hover. Maksudnya button ini dia kan setiap kayak ada interaksi yang dapat di user kan ada button. Nah, di sinilah kami lakukan juga modifikasi juga misalnya box shadow-nya berapa. Dan di sini kami menambahkan media max weight, di mana ini maksudnya itu untuk responsifnya di tampilannya. Di sini kami juga menambahkan seperti div class info. Di sini kami menambahkan kelas-kelas yang akan kami lakukan juga di dalamnya. Nah, di sini kami menambahkan akhiran juga setelah sudah dilakukan beberapa tahapan itu kami telah mengirim konfirmasi pesanan itu ke email Anda. Pesanan akan segera diproses. Dan di sini kami juga menambahkan button kembali ke beranda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada index blade. Di mana pada bagian Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, di mana saya akan mempresentasikan bagian checkout blade. Yang di mana di sini pada tampilan checkout. Nah, di sini kami lakukan dalam checkout blade ini kami menambahkan CSS untuk dapat memberikan styling atau memberikan tampilan yang lebih bagus kepada si usernya. Di sini kami menambahkan title pada bagian tampilan halamannya itu yaitu checkout. Nah, di sini kami lakukan juga penambahan modifikasi seperti bagian body yang sudah diinisialisasikan sebelumnya, itu kami akan edit di sini, begitu juga dengan container, header, eh, dan di sini kami menambahkan fitur kayak slide down gitu. Ada fitur slide down efek-efeknya gitu dengan
opacity 0, transfer transfer Y dengan min 30 px dan translate Y 0. Itu nanti untuk efeknya. Begitu juga kami pada header 1 kami tambahkan di header 1 bagian checkout ini kami tambahkan colornya apa, font size-nya berapa, di bagian header, di bagian judulnya gitu. Di sini kami juga melakukan modifikasi pada backlink, checkout content, dan di sini kami juga menambahkan efek fade in dengan opacity 0 dengan ke opacity 1. Di sini kami juga memberikan tampilan yang lebih baik dengan memberikan CSS, form group label, inputan. Itu untuk nantinya inputan yang nantinya dimasukkan user itu tampilannya lebih bagus. Jadi kami tambahkan modifikasi di sini. Di sini kami juga menambahkan responsif dengan Maxwin 768 px, yaitu ini biasa ketentuan dari laptop. Ukurannya itu 768. Dan di sini kami menambahkan order item, flex direction, yang dimana maksudnya ini nanti ada tampilan kolom di dalam si checkout ini. Jadi di sini kami tambahkan dengan gapnya itu 5. Batas-batasnya itu 5. Nah, di sini kami menambahkan juga seperti fitur kembali ke keranjang. Dan di sini menampilkan ringkasan pesanan, touch beberapa, dan metodenya itu post, yang dimana post itu kan dia menyimpan data-data baru dari si pelanggan itu setelah dilakukan inputan. Nah, di sini kami nantinya akan menerima inputan dari user berupa nama, email, nomor telepon, elemen lengkap, dan juga dapat disubmit atau dikonfirmasi pesanannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks PHP, yaitu di bagian indeksnya, yang dimana yang pertama itu ada session start. Yang session start ini dia dipakai untuk supaya dia data keranjang yang belanjanya itu bisa disimpan selama user itu masih di dalam website. Kemudian ada di sini kami buat itu dollar products. Nah, di sini untuk mendeklar apa-apa aja yang perlu. Contohnya kami membuat ada kaos Batak, ulos tradisional, gantungan kunci tobat, topi samosir dan lainnya. Nah, ini bisa kita tengok. Tuh, kemudian di sini kami ada di sini untuk strukturnya itu ada eh, apa namanya ID namanya dan juga foto-fotonya ya, gambar-gambarnya. Kemudian ada kami buat filter harga. Nah, di filter harga ini itulah yang dia akan mengurutkan mana dimulai harga yang termahal dan harga yang terkecil. Dan ini ada apa namanya? Ada kalau dia murah berarti sistem itu ngurutkan dia ke produk pakai fungsi use sort. Kemudian di selanjutnya ada yang nama pakai apa namanya itu if filter ASC. Nah, ya gitu. Itu untuk ya itulah untuk yang use sort untuk men-sort atau untuk men-sort harga dalam bentuk filter yang digunakan. Kemudian di sini ada dibuat doc type HTML. Nah, di sini kami menggunakan HTML cuman dia dalam bentuk apa namanya dalam bentuk PHP. Nah, di sini ini hanya untuk apa namanya itu untuk edit edit aja, edit tampilannya saja. Jadi di sini ada kami untuk filternya, untuk gridnya, dan untuk apa namanya untuk chartnya dan lainnya. Kalau untuk tampilannya mockupnya akan ditampilkan di akhir video nanti. Sekian, terima kasih. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang database-nya. Di sini ada, maaf, di sini ada database. Nah, di sini kami ada menggunakan database dari SQL ya. But create database if not exist. Nah, nama database kami itu online underscore shop, di mana karakternya itu diubahlah dengan kode-kode unik seperti ini. Kemudian kami akan menggunakan online shop. Nah, di sini juga ada Laragon MySQL karena kami memakai Laragon untuk penyimpanan database-nya. Seperti ini isinya. Dan selanjutnya untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali di video selanjutnya. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Di sini saya Julius Ning 123 akan menjelaskan terkait kode pada file chart dan e-chart yang telah kami buat.
Di sini untuk pada file chart untuk tampilan chart ini tersendiri nanti terkait ke halaman keranjang belanja yang akan menampilkan item yang telah ditambahkan pengguna, serta nanti akan menghitung total harga dan menyediakan opsi untuk checkout atau kembali belanja. Di sini untuk kodenya seperti berikut. Nanti dia akan dimulai dari sesi pertama terkait chart. Nanti di sini informasi tulisan terkait halaman keranjang belanja, lalu nanti akan masuk ke untuk melakukan checkout. Untuk kodenya nanti dia akan menghitung banyaknya barang dan harga yang dari setiap barang, lalu akan dijumlahkan untuk dilakukan checkout. Lalu pada file add to chart ini, mana nanti di sini nanti untuk sesi bagaimana terkait bagaimana nanti si user akan melakukan klik tombol tambah keranjang di halaman produk, lalu nanti mengirim form data itu yang berisi ID, name, dan price via post ke add to chart. Lalu nanti script menerima data dan membuat objek item untuk ditambahkan pada halaman chart tadi terkait untuk dihitung totalnya. Baru nanti user akan di redirect ke halaman chart HP untuk melihat keranjang. Di sini pada kode ini untuk penjelasannya sekian.